Halo semuanya, kita kembali lagi pada part 2 video tutorial tentang pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Nah, pada video kali ini, di part 2 ini kita akan membahas dua hal terkait dengan yang pertama, fokus peningkatan praktik kinerja Bapak Ibu. Yang kedua, terkait dengan indikator peningkatan kompetensi. Jadi dua hal ini kita akan bahas seperti apa. Yuk kita langsung pada video berikut ini. Silakan menuju ke praktik kinerja. Nah, praktik kinerja di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat rekomendasi dari rapor pendidikan. Di sini saya akan mengambil misalnya penerapan disiplin positif. Langkah selanjutnya adalah silakan ke pengembangan kompetensi. Nah, di bagian pengembangan kompetensi, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu selama kurang lebih 1 tahun ini. Jadi Bapak Ibu di sini silakan diskusikan bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan panduannya. Khusus pada peningkatan kompetensi guru, di sini Bapak Ibu bisa memilih 4 kompetensi yang akan ditingkatkan. Misalnya Bapak Ibu akan memilih pedagogik, kompetensi ke pedagogik yang akan ditingkatkan. Bapak Ibu bisa memilih indikatornya itu misalnya lingkungan pembelajaran yang aman, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Atau mungkin Bapak Ibu ingin mengambil tentang kepribadian, atau sosial, atau profesional. Nah, silakan dipilih indikatornya. Indikator di sini misalnya yang mana Bapak Ibu ingin tingkatkan, nanti silakan dipilih pada saat pengisian indikator peningkatan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu, cara untuk memilih indikator kompetensi untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu, silakan dipilih salah satunya. Dari beberapa kompetensi tadi, ini di sini indikatornya sudah ditulis. Misalnya Bapak Ibu setelah berdiskusi dengan atasan, yang Bapak Ibu ingin lebih tingkatkan lagi adalah pengembangan kompetensi terkait dengan misalnya kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran misalnya, atau indikator kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dipilih di sini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu saya akan mengambil di sini indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, misalnya yang ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu jadi di sini indikator yang bisa dipilih itu hanya ada satu ya. Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk tidak terlalu banyak mengejar lagi sertifikat. Nah, setelah itu kita masuk pada ke perilaku kerja. Pada bagian perilaku kerja, Bapak Ibu, di sini indikator dan perwujudan perilakunya masih sama seperti dulu. Ada 7 aspek penilaian perilaku yang biasa disebut atau diakronimkan menjadi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, nanti di sini silakan Bapak Ibu memilih perilakunya apa, ya. Setelah itu perwujudannya itu seperti apa. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Setelah itu kita ke rangkuman Bapak Ibu. Nah, di bagian rangkuman di sini Bapak Ibu bisa membaca kembali rangkuman perencanaan kinerjanya mulai dari pelaksanaan tugas pokok 5M, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik lanjut ajukan. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul notifikasi ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan melakukan pemeriksaan, silakan diskusi dengan terlebih dahulu terhadap atasan atau simpan draft jika diperlukan. Jika dirasa sudah pas, silakan klik ajukan. Nah, setelah selesai, silakan kembali ke beranda.
dan proses pengajuan rencana kinerja untuk periode 2025 sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan atasan dan menunggu action pada bulan Februari sampai Desember.